Shalom saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus, kembali kita berjumpa untuk mendengarkan firman Tuhan hari ini. Dan firman Tuhan yang akan menjadi khotbah bagi kita 1 Tawari pasal 16 ayat 23 sampai dengan ayat 28. 1 Tawari 16 ayat 23 sampai dengan ayat 28. Mari kita dengarkan dan saya akan baca bagi kita keseluruhan. Bernyanyilah bagi Tuhan hai segenap bumi, kabarkanlah keselamatan yang daripadanya dari hari ke hari. Ceritakanlah kemuliaannya di antara bangsa-bangsa dan perbuatan-perbuatannya yang ajaib di antara segala suku bangsa. Sebab besar Tuhan dan terpuji sangat, dan lebih dahsyat Ia daripada segala Allah. Sebab segala Allah bangsa-bangsa adalah berhala, tetapi Tuhanlah yang menjadikan langit. Keagungan dan semarak ada di hadapannya, kekuatan dan sukacita ada di tempat. Kepada Tuhan hai suku-suku bangsa, kepada Tuhan sajalah kemuliaan dan kekuatan. Sampai sejauh demikian pembacaan firman Tuhan. Yang menjadi topik atau tema bagi kita, saudaraku, bernyanyilah bagi Tuhan hai segenap bumi. Saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, nama minggu kita pada minggu ini adalah minggu kantate, yang berarti nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan. Ini diambil dari Mazmur 98 ayat 1. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan. Apa maksudnya, saudaraku? Maksudnya bukan gubahan baru, bukan aransemen baru, tapi nyanyian baru adalah nyanyian yang kita nyanyikan dengan penghayatan, nyanyian yang kita nyanyikan dengan pengalaman baru atau yang sedang kita alami. Nyanyian lama, gubahan lama, aransemen lama akan menjadi nyanyian baru bila kita sedang mengalaminya. Bila kita menyanyikan dengan penghayatan baru, penghayatan penuh di saat kita menyanyikannya. Lalu timbul pertanyaan, saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus, di saat kita menyanyikan puji-pujian kepada Tuhan, seberapa sering kita menghayati kata-kata pujian yang kita nyanyikan itu? Seberapa sering kita menghayati kata-kata pujian dan mengucapkannya keluar dari hati kita, dari relung hati kita? Seringkali bernyanyi menjadi sebuah tindakan mekanis belaka, dan apa yang kita ucapkan dalam nyanyian itu tidak berasal dari relung hati kita. Ini yang sering terjadi dalam kita menyanyikan puji-pujian. Maka saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus, khotbah hari ini mengajak kita untuk menyanyikan nyanyian baru bagi Tuhan. Artinya sebuah nyanyian yang otentik, lahir dari pengalaman hidup bersama Tuhan hari demi hari. Lalu bagaimana supaya kita bisa berkantate, bernyanyi bagi Tuhan? Saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus, ajakan untuk berkantate ini merupakan bagian dari kesaksian bagaimana Tuhan yang telah berkarya dalam sejarah kehidupan umatnya, dan secara khusus umatnya Israel sampai menjadi bangsa yang besar. Di tengah perjalanan mereka, di tengah persoalan mereka, di tengah pergumulan mereka, tetapi Tuhan selalu ada dan berkarya dalam kehidupan bangsa itu. Apa yang telah lakukan membuktikan bahwa Tuhan tidak tidur, melainkan terus-menerus berkarya dalam kehidupan umatnya, kehidupan bangsanya. Dan melihat perbuatan Allah ini, perbuatan yang luar biasa, bangsa Israel beroleh selamat, tentunya melahirkan rasa kagum, rasa syukur kepada Tuhan. Dan Daud sebagai pemimpin bangsa itu memulai satu tradisi baru dalam kehidupan umat Israel, yaitu mengajak mereka, dan dia selalu bersyukur dan mengajak umatnya untuk bersama-sama bersyukur lewat pujian kepada Tuhan. Bersyukur, bernyanyi, memuji Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, apa yang diharapkan oleh bangsa itu, dan Daud sebagai pemimpin umat Tuhan, dia merasakan bahwa Tuhan memberikan apa yang dia inginkan di dalam segala perjalanan kehidupannya. Saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus, lalu kembali menjadi perenungan bagi kita, apa yang kita rasakan
ketika sesuatu yang diharapkan telah kita terima. Misalnya kita mendapatkan motor baru, kita mendapatkan kenaikan gaji, atau mungkin pertambahan usia dalam kehidupan kita, dan banyak hal mungkin. Tentu saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, perasaan bahagia akan muncul. Kita merasa senang, kita merasa bersuka cita karena apa yang kita idam-idamkan, apa yang kita harapkan itu dapat kita terima hanya karena perkenanan dan pertolongan Tuhan. Karena pertolongan Tuhan. Perasaan yang sama juga dialami oleh bangsa Israel, oleh umat Israel, ketika mereka mengalami pertolongan Tuhan. Dalam beberapa kisah perjalanan bangsa Israel, misalnya dalam keluar dari tanah Mesir menuju tanah perjanjian, tanah Kanaan, mereka mengalami banyak hal. Dalam perjalanan mereka mengalami banyak persoalan dalam kehidupan mereka. Bayangkan saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus, ketika mereka keluar dari tanah Mesir, bala tentara Mesir dengan kekuatan yang besar, pasukan berkuda yang gagah perkasa, disertai dengan perlengkapan yang lengkap, persenjataan yang lengkap, semua itu pasti menimbulkan perasaan takut dalam kehidupan bangsa Israel. Mereka mungkin takut, ada ketakutan yang luar biasa, padahal mereka tidak mempunyai apa-apa. Semua itu pasti menimbulkan perasaan takut yang luar biasa pada pihak umat Israel, karena tidak memiliki kemahiran untuk berperang dan hanya memiliki persenjataan seadanya. Dalam situasi ketakutan demikian, Tuhan hadir di dalam membela bangsa itu, memberikan pertolongan kepada mereka. Bala tentara Mesir yang besar itu diporak-porandakan dan dimusnahkan di Laut Tiberia. Apa yang dilakukan bangsa Israel ketika mendapatkan pertolongan Tuhan, saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus? Mereka menaikkan pujian syukur kepada Tuhan dengan menyanyi dan menari. Pernyataan ungkapan syukur yang dilakukan oleh bangsa Israel ketika mereka mengalami kuasa Tuhan membuktikan bahwa tanpa pertolongan Tuhan, tanpa bantuan Tuhan, mereka pasti dihancurkan oleh tentara Mesir. Dengan kata lain, saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus, tanpa pertolongan dan campur tangan Tuhan, mereka tidak berarti apa-apa dan keselamatan tidak akan pernah mereka terima dalam kehidupan mereka. Itulah yang mengobarkan semangat mereka untuk berkantate kepada Tuhan, membuat mereka tetap berkantate memuji Tuhan, karena mereka merasakan perbuatan Tuhan yang luar biasa. Saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, karena itu jelaslah pujian akan keluar dari hati kita bila kita mengenal dan mengakui perbuatan serta mujizat Allah dalam hidup kita. Puji-pujian adalah kesaksian setiap orang yang merasakan perbuatan Allah dalam kehidupannya. Pujian, kesaksian setiap orang akan apa yang dilakukan Tuhan atas hidupnya, sebagai ungkapan iman akan perbuatan Tuhan. Tanpa pengalaman dan penghayatan iman akan perbuatan Tuhan dalam hidup kita, tidak mungkin kita bisa berkantate kepada Tuhan. Tidak mungkin kita bisa dapat menyanyikan nyanyian baru dan pujian bagi Allah. Karena itu saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, yang harus kita renungkan sekarang adalah, masih adakah pengakuan, masih adakah kekaguman atas perbuatan Tuhan dalam hidupmu untuk dinyanyikan dalam hidupmu? Masih adakah pengakuan dan kekaguman kita kepada Tuhan untuk kita nyanyikan kepada Tuhan dalam kehidupan kita? Masih adakah pengakuan bahwa itu semua hanya perbuatan, hanya mujizat Tuhan semata dalam kehidupan kita? Saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus, bukankah suatu kekaguman dalam kehidupan kita bila kita sampai hari ini masih dalam keadaan sehat? Sampai pada hari ini ketika kita melek, misalnya pada pagi hari kita boleh bangun menikmati udara segar, merasakan udara pagi, melihat keindahan ciptaan Tuhan, melihat keindahan fajar,
lalu kita bisa beraktivitas, melakukan pekerjaan kita sehari-hari, masih adakah kekaguman dalam kehidupan kita bahwa itu bukan karena kekuatan kita, tapi karena perbuatan Allah dalam kehidupan kita? Bukankah saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus, bukankah suatu kekaguman bagi kita bila kita masih bisa sehat hingga hari ini, mungkin melewati berbagai hal tentang kehidupan persoalan dalam kehidupan kita? Bukankah suatu kekaguman bagi kita dengan segala keterbatasan kita, namun Tuhan selalu memelihara kita, memberikan pertolongannya kepada kita. Bahkan Tuhan Yesus memberikan penyertaan, jaminan penyertaan dalam kehidupan kita. Dan saya pikir banyak hal yang luar biasa yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita secara pribadi. Dan hal ini akan membuat kita merasa kagum kepada Tuhan. Saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus, mari coba hitung apa yang Tuhan berikan, Tuhan perbuat dalam kehidupanmu. Kamu pasti kagum. Seperti apa yang dikatakan dalam syair Kidung Jemaat 439 itu, bila topan keras melanda hidupmu, bila putus asa dan letih lesu, berkat Tuhan satu-satu hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Sejatinya saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus, tidak ada alasan bagi setiap orang percaya untuk tidak mengagumi perbuatan Allah, untuk tidak memuji Allah akan apa yang Tuhan perbuat dalam kehidupan kita. Tetapi pertanyaannya sekarang, adakah atau apakah kita semua masih menjadi pemuji bagi Tuhan, atau apakah kita semua masih menjadi orang yang selalu mengalami perbuatan Tuhan, dan karena pengalaman itu maka kita akan memuji Tuhan dalam kehidupan kita? Saudaraku, kagumilah perbuatan Allah dalam hidupmu, maka kamu akan terus menerus berkantate bagi Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, mengapa kita sering tidak bisa bersuka cita? Mengapa kita sering tidak bisa memuji Tuhan dalam kehidupan kita? Karena memang kita sering juga kehilangan arti, kehilangan makna dalam kehidupan kita. Maka hari ini, saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus, kita diajak untuk tetap mengagumi perbuatan Tuhan sebagaimana bangsa Israel dan juga Daud yang selalu menghitung karya Tuhan dalam kehidupannya, sehingga mendorong untuk tetap bersuka cita, memuji Tuhan dan berkantate bagi Tuhan. Lalu bagaimana dengan kehidupan kita, saudaraku? Apakah kita tetap mengalami kekuatan kuasa Tuhan, pertolongan Tuhan dalam kehidupan kita? Maka sewajarnya kita harus memuji Tuhan, berkantate kepada Tuhan. Karena apapun yang terjadi dalam kehidupan kita tidak terlepas dari kendali Allah, dan pasti Tuhan akan selalu memberikan pertolongannya yang luar biasa hari demi hari. Maka itu akan mendorong kita untuk selalu memuji Tuhan, berkantate bagi Tuhan. Sebab apa? Sebab Tuhan layak menerima pujian itu dari kehidupan kita, dari diri kita, dari persekutuan kita, dan dari pengalaman kita pribadi secara pribadi. Selamat berkantate bagi Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Amin.